Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan juga rekan gue Denis. Hai Dan, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Tor. Lo gimana, Tor? Baik, baik. Puji Tuhan juga sehat. Makin keren nih topinya. Lumayan nih topi yang mesti gue pakai kalau buat video. Bis, ini kan kita Santorini. masih PPKM kan. Jadi Oke. belum boleh potong rambut nih. Jadi rambut gue udah mulai berantakan. Jadi gue pakai topi. Gue pikir lu dari Greek, Santorini. Oh, enggak sih. Ini oleh-oleh aja. Belum sempet ke Oke. sana. Oke. Kirain udah belajar bahasa Yunani gitu. Oke. Waduh. Kirain udah belajar bahasa Yunani gitu ke sana. Udah Oke. jadi mau ya, New Testament scholar gue ya. Apologetic scholar lah. Oke, di episode kita yang ke-27 ini, kita akan ngebahas mengenai sebuah pertanyaan. Jadi gue dapat 2 minggu lalu, ada seorang yang bertanya di salah satu video kita, yang mengenai podcast kita yang 2 minggu lalu, dia sempat nanya mengenai lahir baru, Den. Gitu. Jadi dia mau nanya mengenai, ya sebenarnya banyak sih, dia ada cerita juga personal mengenai kehidupannya dia, tapi menurut gue lahir baru ini sesuatu yang menurut gue interesting to know. Karena menurut gue kalau kita kumpulin 10 orang Kristen, terus kita tanyain, menurut mereka definisi lahir baru itu apa? Menurut gue mungkin tiap-tiap orang akan punya pemahaman yang berbeda-beda itu mengenai lahir baru. Ada yang bilang bahwa ya saat dia percaya Yesus, ada yang bilang saat dia bertobat, ada yang bilang saat dia dibaptis. Banyaklah pemahaman mengenai lahir baru ini. Nah, jadi mungkin kita bahas dari sisi definisi dulu, Den. Nah, menurut tuh sendiri, definisi daripada lahir baru tuh apa sih sebenarnya? Dan kapan seorang tuh bisa dibilang lahir baru gitu? Kalau menurut gue sih orang yang akan lahir baru setelah dia menerima Yesus ya, karena dia menerima Roh Kudus dan dia lahir baru. Dan cuma masalahnya lahir barunya itu apa? Karena ini juga kan Nikodemus juga bingung ya ketika dia ngomong dengan Yesus. Gimana mungkin orang bisa masuk lagi ke dalam perut? Ini kan membingungkan banget. Cuman ya kalau kenapa Nikodemus dan Yesus ini punya pandangan yang berbeda, karena Nikodemus ini fokusnya hanya di realita daripada fisik sebenarnya. Kalau Yesus lagi ngomong soal realita daripada, bukan realita pikiran loh. Jadi kan kita ada 3 tipe ya, maksudnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Yesus itu ngomong soal sesuatu yang adalah roh. Oleh karena itu ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sebenarnya udah lahir baru. Jadi kalau dari segi rohani, dari mata rohani, sebenarnya spirit kita, roh kita itu udah lahir baru, itu udah sempurna. Jadi udah ada Roh Kudus sana dan udah sempurna sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi udah nggak lagi, kalau di Genesis, di Kejadian kan dibilang ketika engkau makan dari buah itu engkau akan mati. Nah, kenapa orang nggak mati? Karena memang Tuhan maksud mati itu bukan fisik. Jadi ini yang berbeda nih. Yang Tuhan maksud dengan mati itu rohnya. Kenapa dibilang mati? Mati itu apa? Mati itu sebenarnya adalah separation atau perpisahan kan. Kenapa orang dibilang mati? Karena rohnya berpisah daripada tubuhnya. Jadi kita nggak bisa bilang mati semuanya mati, enggak. Rohnya itu tetap hidup. Dia terpisah dari tubuhnya ke Sheol sebenarnya. Kalau sekarang kan ke neraka atau surga, zaman dulu itu ke Sheol. Tapi itu sebenarnya terpisah. Itu yang membuat seseorang dikatakan mati. Nah, zaman dulu, zaman Adam, dia mati karena dia terpisah rohnya dari Tuhan. Bukan tubuhnya. Makanya kenapa nggak mati? Ini yang sering kali diucapkan oleh agama-agama sebelah. Kenapa kok Tuhan ngebohong dong? Lu yang nggak ngerti gitu. Karena ini juga pertanyaan yang diucapkan oleh Nikodemus, dan Nikodemus adalah Judaism loh. Ini juga mantan, maksudnya bukan mantan Kristen ya, tapi ini perjanjian lama gitu, Jadi lahir baru itu apa? Lahir baru itu di roh kita gitu. Di roh kita itu sudah diciptakan baru, atau kita dianggap new man ya, kita dikenal dengan new man, sebenarnya new creature, ataupun yang sering disebutkan Paulus new creature. Kenapa new creature? Karena Tuhan literally recreated us gitu. Dia nggak memperbaiki, tapi dia recreate, dia bikin a new man, manusia baru yang bisa menerima power of God. Oleh karena itu kita bisa dengan iman. Ada 9 spiritual gift kan, makanya dibilang 9 spiritual gift, spiritual bukan physical gift. Jadi balik lagi itu spiritual untuk bisa bermanifestasi. Ya lagi-lagi ada, bisa nggak sih kayak gift of healing itu untuk apa? Untuk fisik kan? Karena memang bisa dari roh itu menuju ke fisik, tapi itu dibutuhkan iman dan ketiadaan unbelief ataupun disbelief ya, yang itu yang menghambat daripada roh kita bisa. Karena disbelief juga yang buat kita disobedience dalam melakukan segala macam dosa, karena kita nggak percaya, basically itu. Tapi ya kalau lahir baru itu sendiri apa ya, itu di realita daripada rohani sebenarnya. Jadi roh kita itu sudah dilahir baru, diciptakan baru. Cuma kita nggak bisa lihat dan nggak bisa kita rasakan karena itu bukan jiwa. Jiwa itu, pikiran dan perasaan itu ada di jiwa. Kita nggak bisa rasakan. Kenapa? Karena itu ada di realita rohani, bukan realita jiwa. Kalau di realita jiwa kita bisa rasakan, kita bisa, ataupun di realita fisik kita bisa rasakan kan. Gue cubit lu, itu langsung lu berasa sakit ataupun
senang atau apa, itu semua realitanya fisik ataupun Ya. jiwa. Ini adalah permainan iblis di sini, di dua sini. Sementara kalau Tuhan itu mainnya di rohani. Begitu pula dengan penyakit ya. Penyakit nggak bisa nyerang roh kita dia. Karena roh kita itu ada roh kudus. Makanya gue bilang, dia nggak bisa proses orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen di rohnya udah ada roh kudus. Dan dia nggak bisa nyerang gitu. Itu roh kudus. Dia nggak bisa masuk ke realita daripada rohani. Yang dia bisa serang adalah pikiran, dalam bentuk depresi dan kawan-kawan, ataupun penyakit fisik. Nah ini jadi mungkin kalau kita mau tahu lahir baru, kita harus mengerti daripada roh, jiwa, dan fisik dulu. Ketiga realita ini yang kita harus tahu, baru kita bisa mengerti apa itu lahir baru. Kenapa kita nggak bisa ngerasain ketika kita lahir baru? Karena pertama, lahir baru itu maksudnya adalah kita mendapatkan nature baru, itu sesimpel itu sih. Sebelumnya, nature manusia adalah dosa. Jadi kita melakukan dosa apa? Kita melakukan dosa karena nature kita berdosa. Rohnya kita memang udah ada dosa di situ. Kita udah separated gitu. Kita udah terpisah dari Tuhan sehingga nature kita ingin berdosa. Kalau kalian nggak percaya, ada nggak Alkitabnya? Ada. Di mana Paulus juga berkata bahwa hal yang ingin aku lakukan, aku tidak lakukan. Sementara hal yang tidak ingin aku lakukan, aku lakukan. Terkutuklah aku ini. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari sini? Dan kemudian lanjut lagi, thank you for Jesus, because there is now no condemnation for those who love Christ. Ini maksudnya, itu adalah, jadi dia ngomongin itu tentang di perjanjian lama sebelum ada Yesus, nature-nya dia pengen berlaku baik, tapi dia nggak mau karena nature-nya itu nature berdosa gitu. Sama kayak mungkin anjing versus pig ataupun babi ya. Babi kita mandiin gimana pun, kayak orang Farisi ini tetap ujungnya dia main lumpur lagi gitu. Karena dari hatinya, dari dalamnya itu dosa gitu. Sementara kalau dari kita, nature-nya berubah. Kayak contohnya kalau anjing, dia bisa jatuh ke dalam lumpur, tapi dia nggak akan nyaman di situ. Dia akan keluar, dia akan berusaha keluar. Itu basically nature-nya lah. Mungkin kalau lahir baru apa nature-nya. Nah, tapi lu nggak bisa rasain. Karena itu di dalam kita juga nggak ngerasain kan, nature kita dosa dari awal gitu. Yang kita rasain adalah kita kayak Paulus. Kenapa gue nggak bisa melakukan apa yang pengen gue lakukan, apa yang gue tahu harus gue lakukan gitu. Karena nature-nya itu. Tapi dia nggak bisa tahu itu. Karena memang itu di realita daripada roh. Itu kalau menurut gue ya. Sorry panjang. Kalau menurut lu gimana? Wow. Tapi it's very good sih. Maksud gue sangat detail banget sih dan apa yang jelasin. Jadi intinya adalah ya, namanya lahir baru itu adalah transformasi daripada kita punya roh ya, dan transformasi hati kita lah ya. Intinya itu sesuatu yang dari internal, sesuatu yang dimulai dari dalam lah ya istilahnya. Dan apa? Mungkin kalau gue bisa menambahkan adalah ini sih, paling kita juga perlu tahu bahwa yang namanya lahir itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar daripada apa yang bisa kita lakukan. Contoh kita lahir di bumi ini kan bukan karena kita berusaha mau keluar kan, tapi maksudnya karena ya memang ada seorang ibu yang melahirkan kita gitu, yang mengandung kita dan mau punya anak gitu kan, makanya kita bisa ada. Dan menurut gue kalau sama konsepnya dengan lahir baru gitu. Menurut gue lahir baru itu juga bukan karena usaha kita gitu, tapi sebenarnya karena ada roh gitu. Ada roh ada roh kudus yang masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, dan ini yang membuat kita menjadi lahir baru. Jadi emang apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau kita nggak punya perspektif seperti ini, kita merasa bahwa lahir baru itu karena tindakan gue gitu, sepenuhnya karena gue gitu. Dan biasanya orang seperti ini dia akan jatuh gitu, karena mereka nggak paham gitu, karena bahwa sebenarnya nama lahir baru itu artinya sebenarnya kita sedang membuka hati kita, membiarkan roh Tuhan yang tadinya nggak ada masuk dalam hati kita dan take control dari emosi kita, take control daripada apa yang kita lakukan, take control moralitas kita. Nah ini akhirnya membuat seseorang hidupnya berubah gitu, karena tadinya dia ngontrol kehidupannya dia, sekarang udah bukan dia lagi, tapi roh Tuhan gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi konsep dari lahir baru sih. Dan gue juga setuju sama lu bahwa ya sebenarnya kapan seorang lahir baru ya sebenarnya as simple as saat dia benar-benar mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat, dan juga memang mengizinkan Tuhan untuk menjadi Tuhan atas kehidupannya dia gitu. Jadi bukannya tunggu seseorang dibaptis atau tunggu seseorang disahkan oleh pendetanya, seseorang jadi jemaat di gereja, itu ya bukan, itu sebuah simbolisme lah ya. Tapi sebenarnya lahir baru itu terjadi ya at personal level gitu kan ya, dalam diri kita masing-masing. Nah, ini balik ke pertanyaan berikutnya, Den. Kan lu tadi sempat bilang bahwa lahir baru itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa ngeliat gitu kan, karena ini bukan realmnya fisik, bukan realmnya jiwa, tapi realmnya spiritual kan. Nah akhirnya banyak orang yang mungkin jadi bingung, ini gue sebenarnya udah lahir baru belum sih? Nah jadinya menurut lu sendiri takarannya itu apa sih? Takaran seorang itu udah lahir baru dan belum gitu. Nah, sebenarnya itu udah pernah dibahas oleh Yesus ya, dari buahnya lah engkau akan mengenal siapa yang benar-benar adalah muridku. Jadi memang itu adalah udah clear bahwa dari buahnya. Kenapa gue bilang dari buahnya? Tadi sebelumnya gue udah bilang bahwa kita melakukan dosa itu sebenarnya bukan karena kita pengen melakukan dosa, kita terlahir berdosa. Itu kenapa kita melakukan dosa, karena dari dalam kita yang udah
udah kotor, kayak tadi gue bilang babi, Ya. dia kan tetap main ke lumpur. Itulah kita dulu gitu. Maksudnya nature kita itu memang berdosa. Jadi kita mau berbuat baik ada conscience kan. Itu conscience itu Ya. ditempatkan dulu, kita udah pernah bahas gimana caranya Tuhan ngejudge orang yang nggak pernah dengar Yesus. Oke, dari conscience. Kenapa kan Tuhan itu udah sempurna itu, dia tahu manusia akan jatuh, dia udah kasih kita kompas. Kompasnya itu adalah conscience. Conscience itu adalah kita tahu bahwa ketika kita ngejahatin orang itu salah, itu dosa. Nah itu adalah conscience kan. Makanya kayak Paulus bilang, gue tahu apa yang harus lakuin baik, tapi gue gak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Hal yang gak ingin gue lakukan, karena itu nature-nya. Balik lagi ke gue bilang, itu internalnya. Itu ada di dalam rohnya. Rohnya itu udah fallen, udah ada dosa di dalam rohnya itu, dan itu separate daripada Tuhan. Dan sebalik lagi, ketika lu memiliki nature daripada Tuhan, yang harus lakukan apa? Yang akan dilakukan ada, buah yang akan keluar. Buah itu kan ngomong soal sesuatu yang kelihatan fisik kan. Sementara kayak akar itu nggak kelihatan. Kalau kita bilang analogian akar itu adalah roh, maka akarnya nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Yang kelihatan buahnya. Nah buahnya ini yang kelihatan itu buahnya itu kan nggak tiba-tiba ada. Buahnya itu ada karena ada akarnya. Akar itu ada seednya. Seed itu adalah benih. Nah benih pohon jeruk nggak akan mengeluarkan pohon pisang gitu. Jadi basically kalau lu udah baru, lu nggak akan, buah yang lu akan lihat adalah buah nature daripada Tuhan, bukan buah nature daripada iblis ya, atau buah nature daripada fallen people. Dari situlah kita akan tahu bahwa seseorang itu lahir baru atau tidak. Tapi kita juga nggak bisa tiba-tiba bilang orang baru percaya Tuhan besok dia harus tiba-tiba langsung 180 derajat, karena dikatakan juga oleh Paulus, bagian kita kan untuk renew our mind, renew atau transform our mind. Nah, transforming atau renewal ini kan progresif. Jadi maksudnya ya berarti kita juga bisa expect seseorang untuk progress, bukan secara langsung. Karena yang secara langsung itu cuma satu, itu roh kita. Itu ketika kita terima Yesus itu langsung selamat. Jadi kalau kita hari ini percaya Yesus dan hari ini kita mati, lu langsung selamat. Karena roh kita tuh langsung transform instantly. Tapi untuk realita jiwa dan pikiran ini ada progresif gitu. Ini nggak tiba-tiba lu langsung wah gitu langsung sembuh. Makanya ketika orang bilang, kenapa gua nggak langsung sembuh ketika gua terima Yesus? Oleh biru-birunya kamu telah disembuhkan. Nah ini juga kan jadinya karena memang ada beberapa hal yang memang itu sifatnya progresif gitu. Jadi ada contohnya juga kayak miracles juga ada kan, ada 30%, 60%, 100%. Ada yang langsung instan, ada yang memang orangnya harus cuci mata dulu di sini. Ini kan ada yang progres, ada yang langsung. Kemudian juga ya kita nggak bisa langsung ngejudge semuanya harus langsung 100%. Cuma ya balik lagi, takaran seseorang akan ada progresif kalau menurut gue ya. Lahir baru atau tidak akan ada perubahan hidup. Itu udah pasti karena nature-nya berubah. Sebelumnya nature evil, sekarang nature Tuhan. Pasti adanya perubahan hidup, itulah takaran. Tapi seberapa jauh itu akan terjadi ya, of course berdasarkan progres masing-masing ya, yang berdasarkan obedience masing-masing. Tapi perubahan hidup itu nggak bisa ditiadakan. Jadi kalau orang sebelum lahir baru dia pembunuh, setelah lahir baru dia pembunuh, dan lebih buruk, ini udah jelas-jelas dia nggak lahir baru. Jadi ya itu sih kalau menurut gue takarannya. Kalau menurut lu gimana? Iya. Setuju sih. Jadi menurut gue sih sebenarnya takaran paling simpel menurut gue. Menurut gue sih takaran finalnya adalah yang lu bilang tadi sebenarnya, bahwa terjadinya perubahan hidup, karena ya namanya kayak kita kan selalu bilang kan bahwa yang namanya lahir baru kan hidupnya udah dipimpin oleh Roh Kudus kan. Pasti kalau dipimpin Roh berarti ya harusnya berbuahnya juga buah Roh gitu kan. Betul. Jadi ya pasti akan kelihatan perubahannya. Nah tapi menurut gue takaran yang paling simpel satu sih pertama adalah dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan sih. Jadi kalau ditanya Tuhan itu seperti apa kehidupannya dia harus, bukan harus sih, tapi kayak dia at least punya pengalaman lah ya. Entah itu pengalamannya, gue nggak ngomong pengalaman seperti Paulus penglihatan melihat Yesus. Penglihatan ya. Itu ya bersyukur banget. Itu puji Tuhan banget kalau punya pengalaman seperti itu. Cuman maksud gue jangan juga ya, buta dulu ya. Tapi buta 3 hari Tor, buta 3 hari itu nggak apa-apa. Jangan dulu. Itu teguran loh, itu teguran itu. Iya. Jadi maksud gue mungkin pengalaman simple saat kita baca Alkitab gitu ya. Baca kita terus ada sesuatu yang kita kayak reveal something yang spoke to our life gitu. As simple as itu pun juga saat kita dengar khotbah, saat kita menyembah Tuhan, tapi at least kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi bukannya sesuatu yang kayak sesuatu yang kita cuma dibilangin gitu. Sesuatu yang kita belajar di sekolah, udah terus kita udah lulus sekolah, oke gue lahir baru, nggak kayak gitu. Tapi lah at least lu harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Itu mungkin yang pertama. Kedua menurut gue yang kayak lu bilang tadi sih, sebelum terjadi perubahan apa ya, sikap, perubahan perilaku, maksudnya perubahan hati dulu sih gitu. Karena menurut gue hati itu punya peranan yang penting banget sih gitu. Bahkan kalau kita baca di Sermon of the Mount kan, khotbah di bukit, itu Yesus berulang-ulang kali menitik beratkan pada hati kan. Dia bilang bahwa yang kau tahu bahwa berzina itu salah, tapi kalau lu memandang dan menginginkan perempuan aja dalam hatimu itu udah dosa gitu. Jadi menurut gue tuh itu
apa ya, tujuan Yesus tuh bukannya hanya karena supaya hukum jadi lebih berat ya, tapi Yesus tuh Iya. sekarang kan kasih pada kita bahwa hati itu yang penting loh. Terus dia Hmm. ada ngomong lagi bahwa kalau lu memberikan persembahan tapi dalam hati lu lalu ada sesuatu sama saudara lu pulang dulu, beresin Tinggalkan dulu dulu. baru kasih Ya. persembahan. Mereka kan hatinya lagi gitu kan. Terus dia bilang Iya. jangan membunuh, tapi kalau lu marah aja sama seseorang, Iya. lu perlu perbaiki. Itu Udah kayak kayak bunuh ya. hati lagi. Jadi kayak hati itu juga berkali-kali. Jadi menurut gua Hmm. salah satu takaran lahir baru adalah hatinya gitu. Mungkin Hmm. perbuatannya belum berubah gitu ya. Tapi at Hmm. least hatinya kita udah mulai melunak gitu. Emosinya kita udah Hmm. mulai nggak sekeras dulu. Menurut gue itu udah salah satu takaran. Dan menurut gue takaran berikutnya adalah ya pengenalan akan Tuhan sih. Gitu. Hmm. Karena menurut gue analogikan seperti ini. Kita sebelum lahir baru tuh kita cuma tahu Tuhan tuh seperti kayak kita PDKT sama cewek lah. Kita tahu gitu, kita tahu dia informasi dia tinggal di mana, sekolah di mana, dia orangnya kayak gimana menurut teman-temannya. Tapi setelah kita pacaran kan, kita jadi lebih intim kan sama cewek tersebut kan, atau sama cowok tersebut. Kita jadi lebih dekat, makin kenal sama dia lagi kan, dan makin mencintai dia lagi. Makanya ada suatu stage di mana akhirnya kita menikah sama dia. Kita udah komit hidup kita sama dia. Nah, menurut gue begitu juga dengan lahir baru. Kita sebelum lahir baru kita cuma terima informasi mengenai Yesus. Yesus seperti ini, Yesus menyembuhkan, lakukan miracles. Tapi setelah kita lahir baru kan kita udah karena punya pengalaman pribadi sebelumnya, jadi kita udah kenal nih, udah cinta nih sama Yesus nih kan. Jadi harusnya setelah lahir baru tuh kita semakin kenal sama Tuhan dan semakin cinta sama Tuhan. Jadi menurut gua kalau takarannya adalah setelah lahir baru kita merasa bahwa pengenalan kita dan cinta kita sama Tuhan itu sama seperti sebelumnya. Itu menurut gua dipertanyakan gitu. Ini lahir baru apa enggak gitu. Karena menurut gua orang lahir baru yang namanya semakin cinta sama Tuhan tuh harusnya dia udah mulai gak mikirin diri sendiri, mulai aduh gimana ya gue bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan gue ya, gimana gue bisa akhirnya mulai ngelayanin orang, ngebantu orang, mulai beri dampak buat orang lain. Itu menurut gue otomatis gitu, sesuatu yang nggak perlu pikirkan atau lu komit, itu otomatis terjadi gitu kalau lu makin mencintai Tuhan gitu. Jadi menurut gue itu sih takaran-takarannya, beberapa takaran kayak tadi perubahan sikap yang bilang tadi, perubahan hati, pengalaman pribadi, pengenalan akan Tuhan ya. Iya, sama pengenalan akan Tuhan. Itu sih menurut gue takaran yang bisa kita pakai ya untuk apa seorang itu lahir baru apa belum. Nah, pertanyaan berikutnya ini lebih praktikal ya. Praktikal kenapa? Karena ini banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bahwa apa tuh? Gimana ya? Seakan-akan kalau kita ngomong empat hal yang tadi, itu mungkin ada beberapa orang Kristen yang merasa terkondem. Mungkin ya. Karena beberapa orang Kristen mungkin merasa, gue tuh udah benar-benar lahir baru, tapi kok kayak sikap gue gak berubah gitu. Kayak gue masih jatuh di dosa yang sama terus menerus, dan seakan-akan gue nggak maju-maju gitu. Jadi dia akhirnya mempertanyakan diri sendiri, ini gue udah lahir baru belum sih gitu. Jadi akhirnya ngerti kan ya. Jadi ini orang ini bukannya main-main nih, dia sungguh-sungguh lahir baru, tapi kayaknya kok nggak berubah hidupnya gitu. Dan buat orang seperti ini apa Dan menurut lo yang bisa lo sampaikan? Nah gini ya maksud gue, jadi kan kayak tadi gue udah bilang ada 3 realita, bahwa ada roh, ada mental ataupun ada jiwa, dan ada fisik. Fisik itu cuman cangkang. Kemudian gue bilang lahir baru itu ada di roh. Itu terjadi secara instan. Sementara di mind ataupun di realita jiwa ini ada dibutuhkan renewal atau perubahan, transformasi, progres. Nah sebenarnya ketika yang terjadi ketika lahir baru adalah lahir baru membuat kita memiliki nature baru. Bener gak sih? Nature Tuhan ada dalam kita. Oleh karena itu kita ingin melakukan hal-hal yang Tuhan ingin lakukan, keinginan yang Tuhan inginkan. Hanya aja jiwa ini dia tuh di dalam realita jiwa ada pikiran, ada perasaan di situ kan. Nah pikiran dan perasaan, dan yang harus kita tahu juga habit kita juga ada di situ. Jadi sistem kita itu ada di jiwa, bukan ada di roh sebenarnya. Jadi sistem kita, roh itu hanya nature keinginan-keinginan yang dari dalam diri kita. Sementara habit itu adanya di realita jiwa kan. Nah oleh karena itu kita perlu merubah habit kita yang udah lama. Nah ketika kita memiliki habit yang udah lama kita lakukan, itu kan kayak di subconscious mind kita atau alam bawah sadar kita, sama kayak kita sikat gigi. Nggak biasa kita ketika kita keluar nggak sikat gigi dulu, karena memang itu udah bertahun-tahun kita lakukan. Dan kalau memang dosa itu sudah bertahun-tahun kita lakukan, kita nggak bisa expect bahwa kita akan bisa menghilangkan ini dalam waktu 1 hari. Karena gue terima Tuhan. Iya, lu terima Tuhan, lu lahir baru itu ada di roh, bukan ada di sistem. Lu harus diubah. Nah, untuk sistem lu diubah, pertama lu harus mau diubah. Itu pertama kan. Dan lu harus tidak berhenti berubah, tidak berhenti mencoba. Selama lu memiliki keinginan untuk berubah,
itu adalah salah satu tanda bahwa lu sebenarnya nggak nyaman ada di situ. Lu nggak nyaman lagi nih. Itu tanda bahwa lu lahir baru sebenarnya. Biarpun lu belum berhasil. Ya kan, maksudnya tapi ada keinginan lu untuk melawan sistem yang lama. Nah, mungkin yang perlu dilakukan gimana? Lu cari cara yang lebih baik untuk menghancurkan sistem itu. Contohnya kalau orang-orang yang rokok, coba ganti rokoknya dengan permen. Coba kurangin dulu, coba ini dulu. Ngerti gak sih? Itu kan strategi untuk mengubah habit. Karena yang lahir baru itu kan roh. Sementara jiwa kita belum. Nah, habit kita kan ada di jiwa di sini. Karena apa yang kita lakukan itu kan menyenangkan. Ya nggak sih? Feeling good. Ya nggak sih? Sehingga itu nempel di otak kita. Itu, oh ini bagus nih. Jadi otak kita pikir bahwa ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Dia kan nggak tahu ada dosa atau tidak. Ngerti gak sih? Dia cuma tahu apa yang menyenangkan kita atau tidak. Berdasarkan feeling ataupun pikiran. Nah, pikiran lu berusaha ngelawan tapi itu udah jadi habit. Sehingga habit ini harus dipangkas dikit-dikit ataupun diubah. Nah, itu dia. Jadi jangan perlu merasa condemnation, dan gue ingin akan tekankan sekali lagi sih untuk orang-orang yang gimana gue jadi orang Kristen ketika kita berdosa, Tuhan benci nggak sih sama kita? Mungkin untuk kalian yang merasa itu ya, gue balik lagi bahwa Tuhan juga mengatakan bahwa siapapun yang datang padanya must worship Him in spirit and truth, di dalam roh dan kebenaran. Betul. Ketika dia ngelihat kita itu, dia adalah roh, dan dia melihat roh kita yang sudah sempurna. Oleh karena itu dikatakan kita bisa datang anytime to the throne of grace to receive mercy in time of need. Jadi meskipun kita in the exact time kita melakukan dosa, in the exact time kalian melakukan baik itu nonton porno atau masturbasi, kalian bisa datang pada Tuhan, confess, dan kalian bisa langsung fellowship sebagaimana kalian everything's not happen. Karena forgiveness Tuhan Yesus itu past, present, and future sampai lu mati. Itu udah ke cover semua. Dia udah tahu apa yang akan lu lakukan. Dan ketika Tuhan melihat lu, ingat bahwa Tuhan nggak melihat lu berdasarkan jiwa atau apa yang lu pikirkan, perasaan ataupun karena seringkali orang Kristen berdasarkan jiwa banget. Contohnya, gue gak ngerasa Tuhan dekat sama gue gitu. Enggak, Tuhan di dalam lu, di dalam roh lu, ya lu gak bisa ngerasain karena realitanya beda. Tapi kalau kita berdasarkan feeling terus, kita akan selalu merasa Tuhan itu jauh. Karena kita gak bisa terus-menerus berharap bahwa roh Tuhan menunjukkan presence-nya. Memang ada saat dimana presence of God can be felt gitu ya. Makanya banyak bilang, the anointing is in the room gitu. Dan memang kadang ada yang bisa, maksudnya kadang ada momen dimana kita merasakan hal itu, tapi kita gak bisa berdasarkan hal itu, karena itu berarti nggak berdasarkan iman, karena berdasarkan iman kan berdasarkan sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa tidak kita lihat? Karena itu dari realita rohani. Sehingga ketika kita datang Yesus, kita pada Tuhan untuk berdoa apapun yang kita butuhkan, kita harus percaya bahwa Dia melihat kita sempurna, karena memang roh kita sempurna, karena ada Roh Kudus dan Roh Yesus yang ada di dalam roh kita. Jadi Tuhan favor kita sebagaimana Tuhan favor Yesus. Itu yang kita harus percaya. Dan iblis berusaha menyerang kita di realita jiwa itu, karena kita percaya bahwa gue gak merasa dekat sama Tuhan, kok gue merasa ya gue bisa berdosa, kayaknya Tuhan benci deh sama gue, marah deh, maksudnya lagi bete dulu deh. Itu sama sekali gak benar gitu, gak benar, karena memang Tuhan udah tahu kok apa yang akan lu lakukan sampai lu mati, dan itu udah di cover. Masalahnya adalah conscience kita yang condemn kita gitu, kita ngerasa bersalah, kita ngerasa berdosa gitu. Makanya kita harus confess, kita harus keluarin supaya it's clear gitu, jangan kita bawa ke dalam, karena makin kita bawa ke dalam, lama-lama kita akan harden, keras. Cuman kita udah nggak bisa ngerasain apapun lagi atau dengar suara Roh Kudus gitu. Dan memang tindakan kita, kalau kita terus-menerus menolak apa yang dikatakan Roh Kudus, maka Roh Kudus bisa grieve. Kenapa? Karena dia tahu potensi apa yang bisa kita lakukan kalau memang kita taat pada Tuhan. Itu sih kalau menurut gue ya. Jadi jangan condemn, dan itu adalah salah satu yang gue percaya sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana, Pak? Iya. Jadi gue setuju banget sih. Jadi bahwa kalau gue bisa rangkumnya sebuah kalimat, intinya adalah ini ya, ada perbedaan yang jelas antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa gitu ya. Juga kalau jatuh dalam dosa itu adalah suatu proses yang normal sekali gitu kan. Karena lu bilang tadi, karena kita ada di habit kita, di jiwa kita masih ada sistem yang lama gitu kan. Tapi yang membuat Holy Spirit grieving itu tuh bukan yang jatuh, tapi justru yang hidup gitu kan. Karena kalau hidup itu artinya kita nyaman. kita masa gak ada yang salah dengan hal itu, dan itu yang perlu dipertanyakan, lahir baru apa bukan gitu kan. Tapi kalau hanya jatuh dalam dosa dan kita menyesal, ya it's okay gitu kan ya. It's okay dan ya namanya itu kita namanya berproses gitu. Jadi kan intinya lahir baru itu adalah sebuah progres, bukan suatu pencapaian gitu kan. Bukan sesuatu yang kayak gue lahir baru gue udah sempurna, no gitu. Tapi ya lahir baru itu adalah yang enak, kayak kita lahir di bumi lah ya. Masih kayak bayi kan masih banyak yang perlu kita pelajari. Belajar dulu. Betul. Jadi kita pun juga yang penting adalah kita menyesal, kita bertobat, dan kita berprogres gitu. Dan kalau poin kedua yang tadi gue dapat dari ucapan lo adalah ya apa ya, kita jangan juga menutup diri akan hikmat dan juga knowledge ya. Maksudnya yes, it's true bahwa yang namanya spirituality, Bible itu jadi fondasi, jadi dasar dari pengetahuan kita, tapi jangan stop sampai di situ gitu. Bahwa kalau kalian punya masalah dalam habit, ya belajar buku habit gitu. Maksud gue,
ada juga hikmat-hikmat lain kok di luar Alkitab gitu. Betul. Sebenarnya salah juga untuk kita pelajari. Contoh, True. ya gue lagi baca buku mengenai Atomic Habits, itu bukan buku Kristen, Membangun habit, ya. tapi itu bagus banget. Dan itu nggak, dan menurut gue baca itu nggak ada yang melanggar nilai-nilai kekristenan kok. Jadi menurut gue baca aja gitu. Jadi menurut gue kayak kita juga jangan terlalu expect bahwa kalau gue tiap hari doa, tiap hari baca Alkitab, habit gue akan berubah gitu ya. Ya bisa juga, tapi menurut gue ada cara yang lebih efektif lainnya gitu. Maksud gue bukannya ini menggantikan Alkitab ya, tapi mensuplemen Alkitab gitu. Karena menurut gue ya hikmat Tuhan itu bisa, karena Tuhan itu nggak hanya bekerja melalui para nabi dan juga para pendeta ya. Pendeta gitu ya. Melalui para penulis buku, website, yang bikin YouTube. Jadi menurut gue banyak lah Tuhan bisa bekerja di mana-mana. Jadi menurut gue jangan menutup juga hikmat-hikmat yang bisa kita dapatkan di luar sana. Jadi menurut gue kalau kalian susah keluar dari pornografi misalkan, terus kalian udah baca Alkitab terus kok kesan nggak bisa berubah, cari hikmat tambahan gitu loh. Bukan hikmat pengganti ya, hikmat tambahan gitu untuk kalian bisa berubah. Cari mentor, cari teman seperjuangan. Banyak hal lainnya. Jadi menurut gue itu yang perlu kita ketahui juga ya. Tapi di luar daripada itu mungkin gue ada tambahan 2 hal sih. 2 hal yang mungkin juga jadi refleksi juga ke dalam diri kita masing-masing sih. Sebenarnya apakah kita benar-benar sebenarnya udah lahir baru apa belum gitu. Pertama adalah bayangin saat kalian lahir baru gitu. Kalau gue bayangin dulu pas gue lahir baru tuh benar-benar excitement-nya tuh luar biasa sih. kayak hari pertama itu gue kayak merasa I will commit my life to Jesus gitu. Bahwa apapun yang akan dia suruh gue lakuin kayak I will gue mau blameless lah di hadapannya dia gitu. Dan coba bayangin kita sekarang itu masih sama gak sih perasaannya kayak gitu? Itu maksudnya. Apakah benar-benar kita masih berkenan Tuhan gak sih? Dan kalau udah enggak lagi, nah itu yang bisa jadi salah satu indikator di mana kita perlu cek ya. Gitu. Dan kedua adalah ya selain prioritaskan apakah kita bergantung gak sih sama Tuhan gitu. Karena tadi kita bilang kan bahwa lahir baru itu ya hidup kita dikontrol sama Tuhan kan. Sama dikontrol oleh Roh Kudus. Tapi kalau saat ini kita fully bergantung sama diri kita sendiri dan kita sama sekali nggak memberikan peran buat Tuhan bekerja di kehidupan kita, ya itu perlu dipertanyakan juga gitu. Is it really kita itu benar lahir baru apa enggak? Gitu sih. Jadi basically itu aja sih yang tambahan dari gua, dan itu aja sebenarnya yang pertanyaan dari gua. Jadi ada Dan, ada yang mau tambahin nggak, Dan? Nah mungkin tadi kali ya, kalau lu bilang kan ada keinginan atau perasaan yang kayak menggebu-gebu pada Tuhan atau apa. Nah ini gue sempat ngomong bahwa ini juga harus hati-hati karena memang ada orang Kristen yang memang udah lama itu nggak selalu feel it gitu. Nah untuk orang-orang yang nggak feel it, kalau menurut gue you need to faith it. Faith itu maksudnya lu imanin. Dalam arti lu imanin gimana? Ketika you feel it, what you do? Ketika lu ngerasain itu, yang lu lakuin lu menyembah Tuhan, lu baca Alkitab, lu cari Tuhan. Kalau lu nggak ngelakuin itu, faith it until you make it gitu. Faith it adalah faith itu iman, sesuatu yang tidak lihat. Lu lakuin apa yang sebagaimana kalau lu ngerasain itu. Nanti lu akan merasakan itu. Remember your first love, itu ada di Revelation juga, Tuhan bilang remember your first love gitu. Kembalilah ke kasih pertama. Nah, maksudnya gimana kalau kayak gue ngerasain itu? Itu dengan iman. Apakah Tuhan harus selalu membuat ngerasa? Maksudnya kan kalau kita berdasarkan perasaan, balik lagi kayak tadi gue bilang bahwa ada saat dimana kita tidak merasakan Tuhan, atau ada saat dimana kita merasa berdosa atau merasa Tuhan benci sama kita. Nah, jadi perasaan-perasaan itu kita tidak bisa menjadi andalkan. Sementara yang kita harus andalkan adalah iman. Nah, kalau benar banget kita harus memiliki perasaan menggebu-gebu pada Tuhan. Kalau memang kalian belum merasakan, lakukan apa yang akan kalian lakukan ketika kalian merasakan itu. Ketika kalian merasakan itu, apa yang lakukan? Worship God. Kalian akan lakuin apapun itu, lakuin aja. Yang Paulus lakuin, dia lagi di penjara, dia lagi ngapain? Dia worship kan, dia tetap mungkin nggak nyaman gitu ketika di penjara, lagi dipasung gitu, worship, dia tetap worship. Karena ada hal-hal yang memang kita harus imanin sebelum kita bisa mendapatkan ataupun merasakan hal itu. Nah, ketika kita worship God, dan kita akan God's presence will be there kan, maksudnya kayak seringkali kita merasakan Tuhan ketika kita worship ataupun berdoa. Nah, untuk kalian yang jangan nunggu sampai kalian merasakan itu sampai kalian melakukannya gitu. Jadi it's good kalau kayak orang-orang kayak Victor, dia merasakan kasih Tuhan luar biasa. Memang itu bagus gitu, karena memang Victor dari semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Jadi memang itu adalah maksudnya memang sesuatu yang hal ini juga nanti kalau memang kalian faith it juga nanti lama-lama juga kalian juga akan feel it juga gitu. Tapi jangan mendasarkan segala sesuatu berdasarkan feeling sih. Jadi kalau kalian nggak merasa feel to worship, just worship it gitu, just faith it gitu. Faith it aja. Kalian nggak merasa seperti kayak pengen berdoa, doa aja gitu, lakuin. Kalau kalian ingin merasakan itu, imanin itu adalah melakukan sebelum
kan Yesus bilang kan percayalah apa yang kalian doakan, dan seakan-akan itu udah terjadi gitu. Maksudnya kayak, dan kalian akan menerimanya. Nah itu juga adalah iman sebenarnya. Jadi ya kita melakukanlah apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan hal itu. Itu sih kalau yang gue pengen tambahin gitu. Wow. Jadi jangan berdasarkan feeling sih. Maksudnya memang it's good to feel that, tapi hati-hati ketika kita berdasarkan pada sesuatu feeling. Wow. Gitu. Itu tadi yang lo sampaikan tuh benar-benar profound sih buat gue sih. Maksud gue profound karena menurut gue jadi kayak ingat bahwa ya Tuhan kan seringkali mengibarkan kan hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti pernikahan kan. Maksudnya ya bagaimana suami mengasihi istri mengasihi suami, sama seperti gereja dengan Tuhan dan segala macam. Jadi gue kayak ngebayangin bahwa kayak dalam pernikahan juga sama kan. Terkadang dalam pernikahan tuh perasaannya itu kan nggak selalu sama seperti kita selalu gitu. Maksud, ada waktu-waktu di mana mungkin pasangan kita ngecewakan kita gitu, jadi akhirnya feelingnya udah nggak terlalu lagi gitu kan. Tapi sabar ya Thor. Maksud gue ya pasti ada lah ngomong-ngomong gitu kan. Tapi kayak gue setuju banget sama lu bilang bahwa kayak ya kita nggak bisa based on feeling gitu. Tapi cukup ngelakuin hal apa yang satu feeling itu menggebu-gebu kan. Nah itu it happen juga in marriage life. Misalkan lu lagi biasa-biasa ini, tapi misalkan lu peluk istri lu atau lu peluk suami lu, kayak that feeling muncul lagi gitu. Kayak akhirnya feeling yang tadi nggak ada jadi muncul gitu. Karena lu melakukan hal-hal yang bilang tadi, yang kalau saat lu menggebu-gebu lu lakukan gitu. Jadi menurut gue kayak itu juga bisa happen dalam kita sama Tuhan gitu. Mungkin kita lagi nggak mikir mau menyembah Tuhan, tapi saat kita coba untuk kayak maksakan diri kita untuk melakukan itu, tiba-tiba rasa juga kok gitu. Tiba-tiba kayak our spirit juga lifted up gitu. Tiba-tiba ada hal-hal yang kita diingetin, terus kita jadi pikir, oh ya penting banget nih gue melakukan hal ini. Dan itu juga pas ngomong itu kayak benar-benar profound banget buat gue, karena itu jadi reflect banyak hal dalam kehidupan gue sih. Contoh kayak dulu gue bukan mimpin komsel gitu deh. Itu gue juga berkali-kali gue sering banget males gitu. Kayak udah berat gitu ya sih. Kayak gue awalnya mimpin komsel sih happy kan, wah senang banget bisa melayani Tuhan. Tapi kan kalau udah melayani bertahun-tahun kan ada rasanya kayak banget. Aduh kayak bakal ketemu si ini, bakal si ini, bakal cerita ini, malas banget deh. Apalagi kalau topiknya tuh udah ngebosenin gitu kan, ngebahasnya itu lagi. Itu berat banget. Tapi saat gue paksakan diri gue untuk mau nggak mau gue harus mimpin komsel gitu. Terus gue mimpin komsel, jadi gue yang diberkati gitu loh. Jadi kayak akhirnya film itu muncul lagi kan, kayak untung gue mimpin hari ini, untung gue hari ini ikut komsel. Nah itu deh, akhirnya gue pas ngomong tadi kayak baru perubahan ke dalam diri gue sih. Dan gue men-challenge teman-teman yang semua dengerin, yang mungkin juga dalam season yang sama, season dimana teman-teman udah lahir baru tapi kayak seakan-akan kok jatuh di lubang yang sama dan segala macam. Coba hal ini gitu. Mungkin yang teman-teman merasa bahwa feelingnya udah hilang nih sama Tuhan. Coba hal ini gitu. Coba paksakan diri teman-teman untuk tetap ikut ibadah online, tetap ikut komsel, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Dan gue yakin that feeling will comes gitu loh. Feeling yang dimana mungkin teman-teman sempat hilang gitu. Oke. Itu aja deh paling yang akan kita bahas hari ini. So thank you for the sharing Dan. Dan buat teman-teman semua yang tertarik untuk menyampaikan kira-kira ide-ide mengenai topik-topik yang bisa kita bahas di minggu ke depannya, sama seperti apa yang Joy hari ini topiknya dari Joy namanya. Jadi bisa langsung komen di YouTube kita di Bisa Iman, ataupun juga di Instagram kita di catataniman.id, ataupun di gua di @victoritya, ataupun juga di Dennis di @dennis.johan. So kalian boleh DM aja kayak topik-topik apa aja yang mau kita bahas di minggu ke depan. Oke, paling itu aja buat minggu kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang akan seru, dan kita akan ketemu lagi di hari Rabu dengan Rema. So juga pastikan kalian mendengarkan itu. So thank you guys for listening. See you and God bless. God bless.